Kita beralih ke berita lainnya, pemirsa. Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau Hamka menyelenggarakan silaturahmi halal bihalal. Kegiatan ini secara langsung dihadiri oleh seluruh sivitas akademika UHAMKA, mulai dari dosen, karyawan, hingga mahasiswa. Berlangsung di Aula Ahmad Dahlan, lantai 6 Gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP UHAMKA. Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA menyelenggarakan silaturahmi halal bihalal 1444 Hijriah. Mengusung tema silaturahmi untuk meneguhkan iman dan meningkatkan nalar keberagaman. Acara ini turut dihadir oleh Dadang Kahmat selaku Ketua Badan Pembina Harian atau BPH UHAMKA, Gunawan Suryo Putro selaku Rektor UHAMKA, Anisia Kumalasari selaku Wakil Rektor 1 UHAMKA, Desvian Bandarsyah selaku Wakil Rektor 2 UHAMKA, Nani Solihati selaku Wakil Rektor 3 UHAMKA, Muhammad Dwi Fajri selaku Wakil Rektor 4 UHAMKA, dan Ahmad Jainuri selaku Wakil Ketua Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah sekaligus menjadi narasumber. Acara ini juga turut dihadiri oleh jajaran Dekan Fakultas UHAMKA, Satuan Lingkungan Kerja UHAMKA, dan mahasiswa UHAMKA. Usai acara, Rektor UHAMKA Gunawan Suryo Putro mengatakan dengan spirit silaturahmi dapat meningkatkan tali persaudaraan sekaligus bisa meningkatkan spirit kerja. Gunawan juga menyampaikan UHAMKA setelah Idul Fitri akan menjalankan pengembangan di program studi, khususnya prodi-prodi vokasi. Dengan spirit silaturahim dapat merekatkan terus tali persaudaraan, kekeluargaan. Karena dengan spirit silaturahim ini karyawan, dosen, mahasiswa lebih untuk memiliki spirit kerja yang keras, baik, sehingga UHAMKA terus bisa meningkatkan prestasi-prestasinya. Kelas awal ini mungkin ada apa ini akan ditargetkan oleh UHAMKA dan Oh ya, yang setelah ini kita akan menjalankan pengembangan di program-program studi, ya, khususnya UHAMKA ini sedang kita rancang membuat prodi-prodi vokasi. Kita sudah punya 4 sekarang, ini mau nambah 3, terus nanti menambah lagi, sehingga nanti di UHAMKA berharap ada program studi vokasi yang sangat lengkap, karena dengan program studi vokasi ini kita ikut serta menyiapkan sumber daya manusia yang terampil. Sekarang ini kan di UHAMKA ini dari 44 program studi itu vokasinya baru 4. Vokasi 4, profesi itu 2. Sehingga mayoritas 39 itu akademik. Nah, ini mau habis ini sudah saya siapkan untuk menambah terus vokasi, dan vokasi ini akan meningkatkan tenaga sumber daya manusia yang terampil. vokasinya di bidang apa? Yang akan datang ini yang sudah kami siapkan, 1 vokasi di bidang terapi, 2 vokasi di bidang dietitian itu ahli kesehatan di bidang diet, itu ya, bagaimana manusia itu agar sehat, mengatur pola makan itu. Lalu ada vokasi otomatisasi, jadi tenaga ahli di bidang digital dan otomatisasi program. Usai kegiatan Syawalan 1444 Hijriah, BPH UHAMKA Dadang Kahmat mengatakan dan berharap usai Ramadan seluruh sivitas akademika UHAMKA bisa mengambil hikmah dan makna Syawalan usai Ramadan berlangsung. UHAMKA menyelenggarakan Syawalan atau dalam arti yang lain halal bihalal atau silaturahmi pada Lebaran. Sekarang ini merupakan satu ekspresi dari kegembiraan sivitas akademika UHAMKA dalam merasa telah lolos dari ujian selama bulan Ramadan. Ekspresi ini ya wajar karena memang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan, waktu Lebaran dan waktu nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ambil sebagai salah satu hikmah yang luar biasa
yaitu setelah mendapatkan kepahitan akan dapat kegembiraan. Dan itu harus merefleksi kepada semua sivitas akademika UHAMKA bahwa kalau ingin UHAMKA lebih jaya ke depan, ya kita harus berani untuk berkorban, menderita. Karena innamal usri yusra itu berlaku umum. Hampir semua orang, semua pejuang dulunya mengalami kesusahan. Mao Zedong dulu pergi ke luar Tiongkok juga, lalu kembali menjadi pemenang. Tentara Republik Indonesia dulu hijrah ke Jogja, pulangnya mendapat kemenangan. Jadi semua Karongjeng Rasulullah juga begitu, hijrah ke Madinah dan mendapat kemenangan. Jadi harus menderita dulu. Penderitaan itu salah satu syarat kita untuk memperoleh kejayaan. Sementara itu hal senada juga diutarakan narasumber dari Wakil Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Ahmad Jainuri. Menurut Ahmad Jainuri, UHAMKA harus terus meningkatkan dan mempertahankan kualitas keunggulan UHAMKA. Jainuri, mungkin tanggapannya mungkin setelah selesai awal ini, apa yang perlu dilakukan oleh sivitas akademika UHAMKA untuk meningkatkan produk pendidikan dan mutu pendidikan, Pak Jainuri? Yang dilakukan oleh UHAMKA ke depan. UHAMKA. Apa yang perlu dilakukan? Ya, saya pikir apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rektor tadi terkait dengan program Majelis Diktilitbang, pertama adalah pengabdiannya itu bahwa UHAMKA ditunjuk sebagai pembina 12 PTN yang memerlukan pembinaan, dan itu salah satu program daripada Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah. Yang kedua sudah bareng tentu meningkatkan kualitas yang sekarang sudah unggul tapi kan ditambah oleh keunggulan yang lain. Karena keunggulan dalam konteks ini kan institusi. Bagaimana kemudian dengan prodi-prodi yang lain? Nah, ini nggak lepas dari pentingnya kemudian pembenahan, peningkatan sumber daya manusia, terutama tenaga edukatif, dosen, untuk tetap ditingkatkan terus. Ini normatif umum, tapi ini harus selalu diingatkan, jangan sampai lupa. Dan itu konsekuensinya kan kemudian pada anggaran. Karena itu penting dalam konteks hal ini, penataan anggaran, pembagian anggaran untuk pengembangan SDM menjadi satu faktor yang sangat penting dalam rangka UHAMKA tetap menjadi unggul dan lebih unggul di bidang yang lain. Oke. Usai acara, seluruh sivitas akademika UHAMKA berjabat tangan satu persatu, pertanda sebagai saling memaafkan satu sama lain. Kohar Ariski, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta.